Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut bacain novel Martelback chapter 3509 lanjutan dari kemarin, yaitu 3508. Diceritakan di dalam tanah murni kecil di lautan darat tanpa batas, wajah Brickman pucat dan 7 lubangnya berdarah, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Setelah setengah hari bertarung dengan Kueli, tubuhnya yang sudah terluka tidak dapat menahan beban lagi. Jika bukan karena hal yang diambil Yangke sebelumnya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Lagi pula setelah mengumpulkan begitu banyak kekuatan untuk waktu yang lama, semuanya usahanya sebelumnya akan sia-sia. Untungnya Yangke telah memberinya harapan baru membuka kotak giok. Dia mengeluarkan sehelai dua pohon abadi. Dengan lembut memutarannya beberapa kali, memasukkannya ke dalam mulutnya, menahannya di bawah lidahnya, dan kemudian mengedarkan seni rahasianya. Sesaat kemudian jutaan pori-pori di permukaan tubuh Brickman mulai memancarkan cahaya hijau saat vitalitas melonjak mengalir melalui meridian dan dagingnya, memperbaiki luka tersembunyi di tubuhnya. Lubang raksasa di perutnya juga mulai mengeliat saat ki iblis yang gelap mulai bocor secara bertahap, menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Merasakan kemampuan pemulihan yang kuat dari daun pohon abadi, bahkan bulan cerah tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi kegembiraan. Saat dia bertarung dengan Kueli puluhan ribu kilometer jauhnya, Yangke tiba-tiba muncul dengan ekspresi serius, bersembunyi di dalam manik batas misterius dan menggunakan kekuatan bulan cerah untuk menembakkan manik batas misterius agar berisiko. Jika Kueli menemukan keberadaan manik batas misterius, Yangke pasti akan terungkap. Namun pada saat itu Kueli tidak mungkin melakukan semua yang dia inginkan. Dan dengan perencanaannya yang cermat, bulan terang akhirnya menemukan kesempatan yang cocok untuk mengirimkan manik batas misterius. Jarak bulan ribu kilometer tidak cukup untuk menghindari Deficiency of a Demon Scene. Setelah Yangke muncul dari manik batas misterius, dia menoleh dan melihat angin kencang bertiup dan suara gemuruh. Mengetahui bahwa bulan cerah mengalihkan perhatian Kueli, Yangke tidak ragu untuk berbalik dan bergegas ke arah asalnya. Tidak ada tikungan dan pelukan di sepanjang jalan. Jadi setelah 2 hari, Yangke kembali ke wilayah Beilimo dan bertemu dengan Tu Keolou dan yang lainnya. Hari-hari berikutnya berjalan lancar. Tujuan Yangke untuk menyusup ke benua External Heaven untuk menemukan beberapa bulan cerah telah tercapai, dan sekarang dia tahu apa situasinya saat ini. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu 1 tahun untuk menanyakan keberadaan Brickman. Dan ketika saatnya tiba, dia akan menunggu kesempatan untuk bertindak. Jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia cukup kooperatif ketika berurusan dengan gerbang dunia wilayah Beilimo, memperbaiki dan memeliharanya. Tentu saja jika dia memiliki kesempatan untuk menemukan benua yang hilang itu dan membiarkannya manik batas misterius melahapnya, jadi tak akan menyia-nyiakannya. Keadaan ini berlanjut sampai 2 bulan kemudian, ketika semua benua di wilayah Beilimo telah ditangani, kelompok itu kembali ke benua Broad Snow. Yangke tidak benar-benar ingin bertemu Beilimo lagi, tetapi dia tidak bisa menolak undangan Baya sebelum lagi mereka masih di wilayahnya. Jadi dia benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum pergi. Setelah kembali ke benua Broad Snow di bawah kepemimpinan Baya, mereka sekali lagi memasuki istana es Broad Snow. Setelah menunggu lama di aula samping, Baya kembali dengan canggung. Yangke menatapnya dengan tatapan kosong. Baya berkata, "Saudara Yang Sen memiliki beberapa hal penting yang harus diperhatikan, jadi saya khawatir dia tidak akan punya waktu untuk melihat kamu hari ini." Mendengar ini, Yangke mencibir di dalam hatinya. Masalah penting apa yang bisa dimiliki Beilimo sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menemuinya? Jelas dia tidak ingin melihatnya, tetapi kebetulan dia tidak bisa diganggu untuk melihat wanita ini. Jadi semua orang dengan cepat setuju dan menangguhkan tinju mereka. Kalau begitu raja ini akan pergi, saudara Baya bisa tinggal. Bagaimanapun tiket sudah tiba, jadi Beilimo tidak punya alasan untuk menyalahkannya di masa depan. Saudara Yang tunggu, Baya dengan cepat memanggilnya. Apakah ada hal lain? Yangke bertanya. Baya berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya khawatir saudara Yang tidak bisa kembali." Mata Yangke menyipit. "Apa maksudmu? Beilimo tidak ingin membuatnya tinggal di sini selamanya kan? Itu terlalu naif. Jika dia benar-benar ingin melakukan ini, Yurumeng tidak akan pernah setuju." Melihat ekspresinya, Baya tahu bahwa dia telah salah paham.
tapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Bagaimanapun Belimo juga memiliki rekor sebelumnya. Terakhir kali dia bahkan melemparkannya ke penjara es dingin Nether dan menguncinya selama beberapa hari. Jadi sulit untuk mengatakan apakah dia punya keluhan. Dia dengan cepat menjelaskan seperti ini, kemampuan Yang untuk memperbaiki gerbang dunia adalah sesuatu yang dibutuhkan Saint Venerable lainnya, jadi potret yang harus pergi ke Jian Saint Venerable. Mendengar ini mulut Yang berkerut, meskipun dia tahu dia tidak akan bisa beristirahat untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa Saint Iblis ini bahkan tidak akan memberinya waktu untuk beristirahat. Dia tidak tahu mengapa mereka begitu cemas, tapi bagaimanapun jika sesuatu terjadi pada gerbang dunia itu,